Anak-anak nih kita lagi capek mumet, tiba-tiba bercanda di depan kita. Nah, itu Kita dia. ketawa sendiri. Itu hiburan yang gak bakal bisa didapetin orang lain. Gugus depan atau khawatir ranting? Budi atau Abray? Cikupa atau Sermis? Cikupa atau Sermis? Terakhir, wajib judgement. Lu pilih PGC atau Skater? Lu kan ini ya masuk ke jajaran khawatir ranting. Iya. Kalau kayak lomba gitu Dan, maksudnya dari khawatir ranting setuju sih? Maksudnya gini ya, didukung nggak gitu sama khawatir ranting, sama khawatir ranting? Kalau kurang ngadain, Enggak, lomba gudeg. Ada lomba gudeg nih, SD kelas 3 lomba, ngadain lomba gudeg. ngadain apa ikut banget lomba? Ngadain lomba. Ya lu jadi tuan rumah, ngadain lomba. Itu khawatir ranting. Itu setuju atau enggak? Ngedukung atau enggak? Dalam artian ngedukung sih banyak ya. Dukungannya apa aja? Maksudnya ngedukung nggak gitu? Kalau gue sih belum pernah ngadain ya untuk semacam kegiatan perlombaan. Tapi kalau setahu gue ya kalau yang namanya gugus depan yang ada di ruang lingkup warang manapun itu ada tembusan di warang. Harus ada tembusan. Harus ada tembusan karena persetujuan itu penting. Iya. Izin ya. Izin lah penting. Jadi Seenggaknya pemberitahuan. nah pemberitahuan ya itu tadi pemberitahuan ke Kuaran bahwa sekolah ini akan mengadakan kegiatan. Undanglah gitu. Jadi untuk baik itu untuk membuka acara atau untuk apa kan itu sebuah kehormatan. Benar. Berkesinambungan juga. Nah. Udah sama khawatir ranting. Kalau seumpamanya gugus depan nggak bakal bisa apa-apa tanpa khawatir ranting. Benar. Dia nggak bakal bisa kegiatan kalau nggak punya nomor budak. Iya. Nomor budak yang lain siapa? Khawatir ranting. Khawatir ranting. Makanya untuk gugus depan yang semaunya dia gitu, nggak pernah ada tembusan ya. Mungkin itu pembinanya belum KMD. Tapi emang ada. Banyak. Oh banyak yang Banyak. gitu juga. Oh. Mungkin pembinanya belum KMD. Itu tadi ya. Iya. Yang nggak tahu aturan. KMD itu penting. Dulu ada teman saya tuh yang bilang KMD nggak penting ada. Nggak ada. Tapi sekarang udah ikut dia, udah KMD. Tapi penting kan? Penting. Penting. Ibaratnya dia bilang KMD itu untuk apa? Ayo dia tuh sama saya. Seperti halnya naik motor. Valentino Rossi itu nggak perlu punya SIM. Iya. Ya iya di lintasan. Coba dia lalu di tempat yang wajib lalu lintas. Dia kalau kayak gitu udah ditilang. Karena gini loh, ini mah gua ya, karena Iya. gua nggak awam dulu di pramuka, cuma gua paham di pramuka tuh kayak gimana. Kadang ada orang yang KMD itu cuma bersyarat, jadi KMD-nya semau dia. Nah, pramukanya berarti bukan karena dari hati. Karena Banyak sih. untuk persyaratan. Gua nggak sedikit, gua nemuin nggak sedikit ya. Gua nemuin orang yang mau ikut KMD atau mau ikut pramuka cuma ada itunya. Ada udang di balik bawah. Nggak tahu udah ada Apa apanya sama nasi cuma. gojleng gitu. Iya, gue kagak ngerti, makanya gue dulu, gue juga pernah dengar Iya. ada beberapa orang di belakang gue ngomong, ya itu nggak penting, cuma yang nggak penting itu karena ada alasan ya, dalam artian gini, ya dia bisa ngomong gitu karena ada sesuatu, Ya. nah itu sesuatunya itu tadi mungkin karena yang ikut serta itu nggak langsung terjun. Contoh gini, kepala sekolah diwajibkan untuk KMD misalkan udah ikut nih KMD tapi nggak diterapkan deh, jadi mandek di dia. Iya. Kan kegiatannya stop. Nah itu kadang banyak yang kayak gitu, makanya orang yang tadi lu sebutin itu nggak setuju sama KMD mungkin karena itu. Ngerti nggak? Ya, ngerti. Paham kan? Nah gitu banyak yang stop. Sekarang sih ya kalau gue pribadi sih ngerasa KMD itu penting karena tadi di dalamnya itu ada acuan-acuan buat kita. Nah, yang selama ini Iya. belum kita terapkan. Baik Tetap itu. kita nggak terapkan. Bener nggak lo? Iya. Karena kadang bentrok juga, bentrok Iya, sama logika. logika. Iya, bentrok sama logika. Oh, logika bukan lomba. Iya. Bukan perlombaan ya. Iya, sama logika kita gitu. Kan ada lomba yang namanya logika. Iya. Nah, Sama apa aja ya. bentrok sama logika kita kan? Kita, Iya. kita pengen berjalan, kita ingin menjalankan ini sesuai ADART. Ya kadang kita dibendurkan juga. Keadaan, Dalam keadaan. Iya. Ya kita kan mentok. Kalau lu seperti itu lu lari gimana? Contoh nih, Ada ini sekolah lu ingin menerapkan gitu ada ADART yang ada di kita KMD. Tapi sekolah membenturkan gitu. Hmm. Apa namanya kalau saluran air mah ditutup. Iya. Gitu. Lu gimana caranya?
Gue stop, diem, pergi. diem, nggak gue lakuin. Nah ini yang bikin matiin hasil edit itu, Ya. ngerti nggak? Terus pramukanya Stop karena udah nggak bisa udah lu tutup deh mau apa? cuma. Iya. Tapi kan ilmu pramuka lu gimana? Bisa gue kembangin di tempat lain. Berarti kan bahasa gue tadi pergi. Iya. Pergi bukan berarti ninggalin kan? Bukan. Iya. Pergi kita tuh berarti hanya untuk menyalurkan apa yang kita miliki. Bener. Berarti sama lu sama gue pemikiran gitu kan? Iya. Gue apa lu aja lu apa atas nih. Lu jet. Ini deh dari kuartir cabang nih ya. Kemarin kan dia punya agenda tuh yang namanya Pramuka Garuda. Kalau gue nih ya ngerasa kemarin Pramuka Garuda kemarin tuh walaupun emang kuartir cabang tuh ngadain udah setiap tahun, udah berapa tahun kebelakangan nih, ngadain terus rutin ya. 3 tahun terakhir. Cuma kayaknya yang kemarin, kayaknya ini mah ya. Cuma gue nggak tahu, semoga lu tahu jawabannya. Kemarin tuh kelihatannya kayak tergesa-gesa, ngebut. Bukan ngebut sih. Kalau kata gue ya, ini sepengetahuan gue aja gitu ya. Menurut gue juga kan tadinya mempersiapkan, karena gue bertanya sama orang yang gue kenal, yang dari berkecimpung yang menguji tersebut. Dia bilang kita bertahap katanya, bukan ngebut. Jadi kalau kita nggak siap sekarang ada di bulan berikutnya gitu. Walaupun karena COVID-19 ini, kayaknya kan di cancel dulu, bukan dihapus, bukan, karena kita nunggu ke depannya. Jadi mereka mempersiapkan, memverifikasi bagi yang sudah mampu, yang sudah mencapai. Sudah mencapai, mampu berarti kan? Iya. Tapi kan orang mampu kalau nggak capai gimana? Kan minimal harus sudah terap. Kan ada orang yang mampu baru rakit, nggak bisa dia masuk ke Garuda. Kalau udah mampu itu udah wajib terap, bos. Tapi dia yang nggak mengikuti kegiatan untuk menuju terap gimana? Iya, itu udah salah, itu nggak mampu. Iya, ada aja dia mampu kan tergantung kemampuan. Ya, benar. Ada yang anak mampu lomba tapi nggak mampu. Jadi kan macam-macam lah. Semua orang mampu, tapi pencapaian itu penting. Iya. Seperti halnya gue mampu beli mobil gitu, tapi nggak beli. Iya. Nah kan gitu kan. Jadi yang udah mencapai ke terap dan karena pencapaian yang namanya Garuda itu kan pencapaian tertinggi dari golongan itu, golongan penggalang ya. Golongan ini kita bahas penggalang aja karena kita bahas SMP. Nah udah terap baru kalau emang dia udah mempersiapkan buat Garuda, ayo diverifikasi karena yang menentukan Garuda itu bukan mereka yang verifikasi. Iya. Kita sebagai pembina gitu kan. Ya anak hebat yang gue pernah dengar kemarin. Ya anak hebat karena pembinanya hebat. Betul. Tapi kalau anak salah nggak bisa salahkan, pembinanya yang salah. Ya. Kan kayak gitu. Nah jadi kemarin itu sebenarnya bukan tergesa-gesa kalau menurut gue, karena gue yang menyiapkan anak, kata gue, wah kayaknya gue belum matang nih buat menyiapkan, jadi gue nunggu tahap kedua gitu. Walaupun kemarin juga kata gue banyak tuh Garuda pencapaian, karena yang tadi yang kita bahas, yang namanya orang kan punya target. Karena Pramuka Kabupaten Tangerang itu ingin memiliki target Pramuka Garuda mencapai 2020 peserta. 2020. Gila. Targetnya kan namanya target kan. Betul. Kita punya target. Ya. Kecapai enggaknya mah itu mah belakangan. Jadi itu mengadakan 2 tahap. Maksudnya itu biar tidak membludak di saat verifikasi. Tahap pertama kan bisa sampai 1000 contoh. Tahap kedua kan bisa 1000 lagi. Bisa mencapai kan? Itu. Makanya itu tergesa-gesa sih enggak ya. Kita yang belum siap. Betul. Nah, di situ. Nah, jadi buat teman-teman yang ngomong Pramuka Garuda itu tergesa-gesa, Kabupaten Tangerang sendiri itu udah punya yang namanya agendanya sendiri masing-masing, karena Pramuka Garuda itu emang ajang terbaik untuk peserta didik. Jika siaga, penggalang, pandega maupun pandega. Kalau peserta didiknya mampu, bisa ikut seleksi apa sih ini? Verifikasi. Jadi kalau cuma dilihat doang, udah ini. Tapi kayaknya kalau ada aja yang diakal-akalin nggak? Ada yang kayak gitu. Ada aja, nggak banyak. Ada aja. Diakal-akalinnya dalam artian nggak mampu terap, diterap-terapin. Nah mungkin. Tapi mampu TKKA di TKKKI. Kembali ke pembinanya. Oh iya. Karena kan kembali ke pembina. Benar. Sampai yang kemarin dipaksain. Ada tuh ya. SMP dipaksain. Ternyata usianya udah lewat 15. Waduh. SMP kan penggalang kan. Benar. Kayak 15 doang. Sisanya ke penegak. Dia belum masuk. Dia udah lewat penggalang, tapi dia belum masuk ke penegak karena masih SMP. Transisi. Ya, jadi dia nggak bisa. Harus cerdas-cerdas kita juga lah gitu. Berarti menurut lu kuartir cabang Kabupaten Tangerang ini udah bagus banget ya dari agenda. Cakep. Kalau
di mata lu bukan andalan ranting, lu pembina gugus depan, ada nggak sih kekurangan ya setiap lembaga nggak mungkin nggak ada aja ya kekurangannya ada nggak sih kekurangan dari Kuartir Cabang Kabupaten Tangerang? Ada, nggak banyak sih ada, tapi salah satu deh, semoga kalau kesal lu didengar. Entah itu dari cabang, entah dari kuartir rantingnya ya. Iya. Kadang informasi nggak nyampe ke gugus. Oh iya, tentang informasi. Iya, tidak nyampe ke gugus depan. Bila mana sudah disampaikan, kadang ya kembali ke zaman sih. Dulu kan lewat surat. Betul. Lebih Sekarang pakai. Oh iya. Lu setuju nggak sih ada kayak gitu kan? Kayak ngundang orang nih lewat HP, lewat WhatsApp. Gue sih setuju aja gitu ya. Ya sekarang informasi bisa cepat karena HP kan. Tapi kadang realisasi penerapannya di kuartirnya kurang gitu. Berarti tentang informasi dari kuartir cabang ke gugus Depan kurang efisien. Nah, bisa seperti itu. Kurang efisien ya. Berarti kekurangannya cuma itu aja kali ya. Dan ada satu lagi, karena kalau apa-apa semua ngedadak. Selalu. Iya sih saya selalu. Selalu ya. Nah ya kuartir cabang nih ya. Bro, mohon maaf nih. Kalau ada agenda, tolong diinfokan dengan jarak yang agak jauh. Gitu ya. Iya. Seenggaknya kita bisa mempersiapkan agar saat kita menghadiri agenda tersebut kita bisa maksimal. Ya, mungkin cabang cepat, kuartir yang lambat. Nah, itu juga bisa jadi. Dua-duanya lah. Kuartir nanti dan cabang terus. Sama ini deh. Lu udah umur berapa sih? Sorry nih ya. Lu umur berapa sih? 72 kan? 72 ya? 27. Oh, sama gue. Oh, kita lain sama. Iya. Kita yang beda apanya betulnya? Ya, ini pas awal brojol. Ini deh. Lu dari 27 tahun nih. Kalau kayak gua kan ada ya orang yang memotivasi gua dari Lu kira gua nggak ada? ya gua pengen tahu. Gua justru pengen tahu siapa sih nih orang yang ya di belakang lu nih yang nyampe sekarang lu betah banget di Pramuka. Bahkan gini deh. Gua ke A, lu ada. Gua ke B, lu ada. Bosen gua. Maksudnya dalam arti apa nih ke A ke B itu? Ke perlombaan? Enggak, kemana aja yang berbau-bau pramuka. Kemana aja. Ya kegiatan-kegiatan kan kegiatan banyak banget kan. Bahkan gue kemungkinan lu juga ngeliat di kegiatan-kegiatan ekskul yang lain. Itu lu selalu ada dengan menggunakan identitas pramuka lu. Maksud gua siapa sih yang bisikin orang lu dari sekarang sampai sekarang nih? Pacar kah? Orang tua kah? Atau ada pembina atau kepala sekolah kah yang ya ada sosok yang kayak gimana sih yang bisa ngituin lu gitu? Yang gua ada sampai sekarang, maksudnya bertahan ya, bukan ada bertahan. Kalau ada mah ya usia kan. Gua bertahan di sini di Pramuka terutama karena faktor dari pembina almarhum pembina, karena banyak pesan-pesan yang dia sampaikan ke Anan ya. Jadi nanti bisa saya kasih lihat nanti mana orangnya, fotonya ya, orangnya udah ada fotonya. Jadi dia yang tadi gue bilang pendidikannya militer, disiplinnya tinggi, dia selalu jadi omongan-omongan dia tuh kadang nggak masuk logika gua, tapi benar gitu. Ada gitu ya. Iya, jadi karena mungkin itu kali dari asal pengalaman. Ya. Karena ternyata dia juga dari pengalaman ke pramukanya lumayan. Bayangin loh, tes militer, ngakunya camping ke emaknya 3 bulan. Mak mau camping 3 bulan di Bandung. Karena pramuka, iya. Kan orang tua mah ngedukung aja. Betul. Akhirnya pas pulang bawa surat, tanda tangan presiden udah, atau presiden sih, pokoknya lolos itu ya. Ya. Mungkin dari gubernur lah tuh. Intinya yang dia cerita tuh tentang bupati udah, camat udah, kades udah, RT RW udah, tinggal orang tua. Nah, jadi yang namanya ya itu kan lihat orang tua kan penting kan. Betul. Pas dikasih disobek-sobek. Nah itu apa dia militer apa nih, TNI atau TNI ada. Oh, TNI Angkatan Darat. Iya, sampai momennya juga gue sering waktu pas gue zaman sekolah sampai gue udah lulus pun masih udah ngajar ya. Ngajar pun gue karena dia, ngajar sama dia. Ada tuh tentara yang gue awalnya nggak tahu, kok itu ada tentara di sini gitu. Sering main, taunya dia di angkatannya. Oh, itu yang pelatih dia. Jadi dia salah satu peserta terbaik. Si kanan ini Iya. Gila juga. Akhirnya karena orang kan faktor orang tua penting. Bener. Orang tua nggak setuju. Restu. Disobek-sobek coy, dia guling-guling loh. Kita mau jadi tentara. Enggak, kanannya pengen banget atau iseng deh? Yang namanya udah diniatin 3 bulan camping pasti mau dong. Enggak, gua takutnya iseng.
Lu coba iseng-iseng deh tes militer. Gue pernah tes polisi iseng pernah. Karena gue pengen tahu doang. Lolos nggak? Kagak. Karena iseng. Iya iseng. Karena diniatin lolos. Oh iya. Iya kan, karena pakai niat. Akhirnya nggak diizinin. Akhirnya ada guru. Nah dia selalu ngobrol-ngobrol. Jadi kalau emang kita, ya tadi yang gue sampaikan, uang memang segalanya. Tapi segalanya gak harus pakai uang. iya. Jadi itulah. Jadi omongan-omongan dia itu yang buat gue bertahan di sini. Jadi pramuka itu bukan sekedar untuk main-main. Kita cari ilmu di situ. Kalau kamu mau nyari uang di situ, bisnis di situ. Seperti teman gue tuh yang jualan piala. Ya itu kan mencari uang. Iya. Tapi dia ilmu pramuka itu kan ada gitu. Iya. Nggak banyak tapi. Nggak banyak ya. Banyak lah kalau lu. Nggak habis aja lah. Nah, itu karena gue bertahan di situ. Kangen nggak sih dia? Waktu setelah pasti coy. Gue kalau kangennya gue tuh satu paling Yasina. Ya sih, Kalau nggak itu karena umurnya udah nggak ada ya. Kan dia udah kayak orang tua gue sendiri bro, dari zaman SMP. Nah, itu yang buat gue bertahan. Yang membuat gue semangat, pertama ya karena dukungan orang tua, kedua anak-anak. Itu ya. Ya, anak-anak nih kita lagi capek mumet, tiba-tiba bercanda di depan kita. Nah, itu dia. Kita ketawa sendiri ya. Itu hiburan yang nggak bakal bisa didapetin orang lain. Nah, itu. Gua ngerasanya kayak Makanya gitu. seneng. Kita apa sih kalau mau anak siaga ya? Benar. Udah kita bilang, jangan lagi kita kesandung. Gedepuk nangis. Nangis. Kita bukan jadi malah ketawa kan? Iya, iya. Kan udah bilangin tadi gitu. Jadi itu yang buat kita bertahan, itu yang buat semangat. Nah. Kalau untuk pacar ya, kadang pacar malah yang ngalah. Oh, iya. Itu dulu waktu punya pacar. Sekarang nggak boleh ya? Kita mah sekarang mah taruh aja. Taruh. Tak kenal maka tak sayang. Iya, benar. Iya, jadi kita mah tak kenal maka taruh lah sekarang mah. Itu Ada sosok yang pengganti beliau? Nggak ada. untuk saat ini, untuk seperti dia kayaknya tidak ada untuk Tidak ada ya? seperti dia, tapi yang hampir seperti dia ya ada aja. Ini Den, karena sekarang udah zamannya nggak banyak yang nonton TV. Lu ada nggak sih Den pesan buat seluruh anggota pramuka yang nonton channel ini? Ada nggak sih tentang pramuka? Entah lu mau ngasih edukasi tentang gimana caranya biar juara terus, karena banyak lah yang kenal sama lu tentang juaranya sih sebenarnya. Kalau kata gue mah jangan tentang juara, Apa nih? tentang minat anak. Coba deh, lu pesan apa nih yang bisa kita kasih karena video ini kita udah ngobrol ngalor ngidul. Pesan apa yang bisa lu kasih ke semua peserta didik yang nonton, baik pembina maupun yang nonton, baik anggota, pokoknya ini buat anggota pramuka Buat semua. semuanya. Ya, jadi kalau untuk adik-adik nih yang udah males pramuka, kalian malas, ingat omongan pembina gue tuh, mungkin kalian belum tahu pramuka yang sebenarnya, belum menyentuh, belum pramuka. Karena ada yang di SD-nya aktif pramuka, di SMP-nya enggak, berarti yang belum kena. Nah, untuk orang tua, ayo dukung anak-anaknya buat kegiatan pramuka. Karena pramuka itu bukan kegiatan yang negatif, bukan, kegiatan yang sangat positif. Tapi ya untuk hal-hal yang itu oknum ya, untuk terjadi masalah segala apa seperti yang lagi ramai sekarang gitu, itu hanya oknum. Untuk pembina, dekati anak, penting dekati anak. Kita harus mendekati anak ini tuh kekurangannya di mana. Kekurangan itu bukan kekurangan mental, mungkin kekurangan ekonomi. Dia semangat tapi ekonominya kurang, kita harus dukung itu. Penting. Gue sering loh jeblok di situ. Iya. Ya dari seragam kita buka pun dia nggak punya duit, udah kasih aja gitu. Tapi kita seneng karena semangat dia itu yang tinggi gitu untuk pembina ya. Padahal ada pembina yang cuek yang maksain anak segala, anak nggak bisa dipaksa. Anak disentuh hatinya. Disentuh hati itu ada yang dengan cara lembut, ada yang dengan cara keras. Nah, tergantung kita yang menerapkan. Ya, itu untuk minat anak. Kalau untuk lomba, untuk sukses, ya kembali ke diri sendiri. Kitanya niat lomba apa enggak? Kalau kitanya lombanya niatnya setengah-setengah, jangan harap bisa maksimal. Karena proses tidak akan mengkhianati hasil. Ini dia. Ini kalau ada pembina Garuda, Karison juga. Garuda Ini terakhir, lu wajib jawab cepat. Terakhir, wajib jawab cepat. Lu pilih PGC atau skater? Skater. Alasannya? Di situ gue dilahirkan. Oh gitu. Ya. Tapi untuk itu gue nggak bisa ninggalin PGC juga. Nggak bisa ninggalin PGC. Ada lagi, Budi atau Abray? Budi. Ada alasan yang khusus nggak? Karena mungkin gue lebih sering bergaul sama Budi. Itu apa sih? Gue lupa. Geng lu itu apa sih namanya? Tim lu itu apa namanya?
Dulu Borjoy. Borjoy ya? Iya. Borjoy itu apa sih? Bandit organisasi zaman reformasi. Borjoy? Bandit. Enggak, tar dulu. Oh, iya. Gua udah nggak penting. Borjoy atau yang sekarang yang lo pakai nih, Kumbili? Kumbili. Kumbili. Kumbili itu apa? Ya, kumbili itu nama buah-buahan. Kumbili itu nama buah. Iya. Apa? Tanya ke orang Sunda deh, buah kumbili. Oh ya ada. Iya, Ya. iya kan yang Buat yang tahu nih ya, komen bisa. Gini loh, kumbili itu hanya sebatas kumpulan doang. Wah, pasukan kumbili gitu kan. Oh. Ya, jadi ini tuh hanya Ini karena gua pilih kumbili karena dia yang selama ini bersama kita. Borjoy itu kita yang dulu bersama dengan kakak-kakak senior kita, tapi karena memang posisinya sudah berbeda, kenapa nggak pilih Borjoy? Kan Borjoy nggak ada, kecuali sebenarnya ini kumbili itu rencana reformasi Borjoy nanti. Nah, karena kita masukin kumbili dulu, kita nyari nama yang aneh dulu, yang aneh. Ini nggak bisa jadikan patokan, ini mah hanya sebatas kumpulan, ya. Karena ya kalau Borjoy kan dulu perkumpulan dari yang ngelatih di sini, tapi naungannya SMP Nurul Hidayah. Oh ini di NH. Nah, Ya. tempat gua sekolah dulu. Ya. Yang punya komodo itu. Iya, komodo tuh itu. Iya. Di Flores. Kotul. Kotul. Oh iya. Ya, sekarang Kawardi yang ini. Kawardi itu senior gua. Oh senior. Senior Kawardi. Jadi kenapa gua nggak pilih Borjoy? Karena emang posisinya nggak hidup. Nggak hidup ya. Karena ada yang udah bersama istrinya, ada yang ke A, ke B, ke C. Nah, jadi kita nggak bisa bertahan di sesuatu yang sudah nggak ada gitu. Tapi bila mana kita berkumpul kembali, kita bernostalgia wajar dong. Ya, jadi bukannya gue sering ada yang nanya, kok lu nggak pilih NH gitu? Kok pilih Netik? Kan sekolah yang sama-sama dari Cigowo, iya. tetanggaan gitu. Iya, kenapa tuh? Banyak. NH atau Netik? Netik dong. Negeri SMP Negeri 3 Cikupa. Iya. Di mana SMP Nurul Hidayah yang lu dulu sekolah SMP, SMA di situ. Iya, yang gua dibesarkan gue di situ. Tapi enggak, gua enggak mau nanya alasannya biar orang-orang. Iya, gua iya, pilih. iya. Tetap gue pilih Netik. Gugus depan atau parkir ranting? Terus depan. Ini penting alasannya. Apa alasannya? Iya, karena gimana ya? Gugus depan ya kita emang lahirnya di situ. Oh, lu lahir di gugus depan ya? Ya, kita dibesarkannya di mana? Dibesarkannya. Karena emang peran keluarga ranting itu kan penting. Cuman kadang gimana ya? Waktu juga. Ada orang yang gua bertahan di keluarga ranting. Ada sosok juga karena dulu dia pernah sama pembina saya juga. Siapa? Yang bewok orangnya tuh. Kajalan. Oh, berarti kan KD yang nyeret-nyeret lu. Yang nyeret gua Kajalan, yang nyeret gua. Sampai sekarang gua berapa kali minta mundurin diri, diseret lagi. Ini di antara di ranting. Di ranting. Ya, jadi karena tetap kalau mau gudeg pak Kuarang dan di gudeg mah kita ketemu anak-anak kayak segala macam ya. Gua udah Di Kuarang banyak yang benci gua. tahu gua itu. Gua udah tahu lah. Enggak, mau kayak juga. Iya. Ini suka asi 3 tadi kan udah sama SMP 3 Cikupa. Sekarang rantingnya Cikupa atau Pasar Mis? Cikupa atau Pasar Mis? Pasar Kemis. Pasar Mis ya. Iya. Lu ada niatan nggak buat ngembangin kecamatan Cikupa? Wah, gua dari Cikupa nih. Iya. Karena gue gini deh, ini gue cerita ya. Ini tadi terakhir jadi curhat gue gara-gara ini. Gue di Cikupa banyak juga orang yang lahir di tim gue aja nih ya. Itu orang-orang yang ngomong di Cikupa semua loh. Hidup di Cikupa, maksudnya. Tapi berkembang di luar tapi nggak ikut ke Warti Ranting. Maksudnya nggak berkecimpung di Warti Ranting ya. Karena kita emang nggak mau terikat tadi ya. Karena kita nggak mau terikat, padahal di depan gue terikat. Padahal Itu mah ada obrolan ketua Kuarang langsung ngomong ke gue gitu ada ya. Ketua Kuarang Cikupa yang baru. Oh iya, pokoknya gue gini. Pembina saya Gue dulu. gue hidup di Sinajaya. Gue ngajar di Sinajaya. Gue kayak gitu pelajaran di Sinajaya. Enggak. Ya, gue bisnis usaha itu di Kecamatan Cikupa. Gue nggak ikut andalan pelatih Cikupa. Wah, padahal gue pernah ngebina di Kecamatan Cikupa. Ada niatan nggak? Ntar dulu. Gue sekarang ngebina di 3 Raksa nih. Di 3 Raksa. Nggak masuk. Gue nggak masuk andalan rantingnya juga. Maksudnya gue nggak masuk pelatih rantingnya juga. Nggak tahu ya, karena mungkin gue ngerasanya, kalau gue sih ngerasanya di kuartir ranting tuh gue nih ngerasanya ya, kuartir ranting tuh gue pengen ya kalau ada kuartir ranting satu wadah, entah itu di Sinajaya, entah itu di
Luar Cikupa, entah itu ada di Tiga Raksa. Kalau ada orang sosok yang bisa ngayomin para pemuda dan bisa ngulik isi otaknya anak-anak muda itu, gue mau gabung. Kayaknya lah yang bisa. Kalau sekarang gue gak mau karena gue gini, gue mikirnya gini loh, dan gue gak tau kenapa ya, di kuartir ranting itu dan gak mau nerima modernisasi, padahal mau nggak mau yang namanya modernisasi itu mau nggak mau kita harus terima, benar nggak? Berarti itu bahasa Kemis belajar. Gua nggak di bahasa Kemis. Gua kalau kayak mau ya, itu nanti seronok ya. Keren banget sih. Gua kemarin kegiatan bahasa Kemis di Kitri, panitianya 60 semua loh. Nah, paling itu. gua bukan gua sih, Kapata. Kepatah ya? Iya. Kok itu ya keeper. Iya. Iya. Itu gua, dia, sama teman-teman gua tuh, kayak Iwan kan. Di bawah itu anak muda semua. Karena ketua klubnya juga gua. Terus cuman Kak Jalal sebagai penanggung jawab Bang. Kak Jalal sebagai penanggung jawab ya. Yang tuh kan nggak dilibatin Sama sekali. enggak, tapi acara sukses coy. Nah itu yang gua pengen sih begitu, dalam artian kegiatan apapun ya. Iya, tapi tetap aja yang nggak seneng mah banyak. Iya, yang tua itu cuma ngasih sedikit Masukan. himbauan. Nah. Oh, ini boleh, ini nggak boleh. Ini bisa digunakan, ini nggak Ini bisa. iya. Nah, gue pengen seperti itu. Jadi yang muda ini sebenarnya banyak loh. Anggota-anggota muda yang pengen berkecimpung ke dunia itu, pengen nuangin semua isi otaknya ke manajemen di Pramuka itu, banyak banget sebenarnya. Cuma gue boleh nanya, apa tuh? kalau milih masuk warung mana? Gua nggak ada minat. Iya kalau kan harus ada jawaban kan. Gua kalau misalkan disuruh pilih harus masuk warna mana, gua nggak mau di warna, gua maunya di kuartir cabang kalau nggak di kuartir daerah. Tinggi banget. Enggak, gua kalau disuruh pilih Iya. Kan gua kalau milih warna nih antara Cikupa, Sinagaya, karena lu udah masuk coy. Tiga Raksa, gua mah enggak. Oh iya. Gua nanya ke lu nih, lu kalau cuma yang milih masuk warna nih, masuk warna mana antara Sinagaya, Cikupa sama Tiga Raksa? Gua nggak mau ketiga itu, gua pengennya di kuartir cabang. Kalau gua di kuartir cabang masuk ke dalam jajaran situ, gua bisa memperbaiki. Kan lu pernah punya keluhan tuh, Cikupa kok seperti ini gitu. Bodoh. Kalau gua nggak mungkin. Ya jadi gini deh, kalau gua pikir gua lebih baik langsung naik ke hulu biar gua bener ngituin hilirnya. Ngerti nggak? Gua naik di pusat nih. Gua perbaiki yang di hilir, yang di bawah-bawahnya. Dalam artian tadi kuartir ranting. Emang gua ngerasa gua jauh ilmu gua. Cuma kalau misalkan mungkin gua punya inovasi baru yang tadi yang lu tadi ngeluhin informasi-informasi itu bisa gua terapin. Paham nggak? Berarti lu punya keluhan di kuartal juga. Di gua banyak ya. Oke, mungkin Ayo kuartal. gua Iya. kuartir cabang atau kuartir daerah? Ini berat sih. Tapi gua ada alasannya ya. Iya. Gua ini kuartir cabang. Karena isinya lebih berbobot. Iya, betul. Jadi gua itu ya alasannya. Iya. Kenapa gua nggak milih kuartir daerah? Karena gua ngerasa gini deh. Junior gua, si Ahong tuh. Ahong tuh pernah nanya ke gua, "Kak, menurut lu Kabupaten Tangerang kayak gimana?" Kabupaten Tangerang itu satu tingkat di bawah Jawa Barat. Kenapa nggak Provinsi Banten? Karena gue rasa Kabupaten Tangerang yang pasti daripada Provinsi daerah. Ya bukan yang ngejelek-jelekin. Bukan. Cuma kalau ada pilihan kayak gitu, gue milih kuartir cabang. Walaupun ya emang gue nggak hidup di kuartir cabang. Gue juga nggak pernah ada sangkut pautnya sama kuartir cabang. Ya gue cuma pembina khusus depan satu tukang piala. Apa tuh? Lu tukang piala. Amal. Oke deh. Terima kasih banyak nih buat ilmu, masukan, berbagi pengalamannya. Semoga lu makin sukses di dunia pramuka. Semoga juga lu nggak cabut dari pramuka. Itu sih harapan gua karena gua pengen tua bareng orang sama lu. Di kuartal. Nah, partai nasional guys. Siap. Oke. Ini ada satu hadiah dari gua. Widis, apa itu? Kelas dari Ngeduprak. Season Thank you. pertama. Terima kasih. Season pertama. Lu orang pertama yang ada di channel ini. Serius nih. Iya. Karena gua ngerasa lu nggak terbaik sih, cuma gua rasa pengalaman lu lebih banyak daripada yang lain. Semoga di yang lain juga gua bisa ngulik semua ilmu-ilmunya. Banyak pengalaman orang yang lebih banyak banget. Cuman lu mah terlalu berlebihan aja menilai gua. Ya,